Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ada bertambah anggota, kabarnya 24, ya? Iya, Dulu, Pak. ah? Iya, Pak, 24, Pak. Dari minggu kemarin sudah, Pak. Sudah. Iya. Waktu kuliah kemarin udah? Sudah, Pak. Siapa yang baru tuh? Yang saya 18 baru. Yang baru siapa tuh yang baru? Ntar, Pak. Ada Pak Harmain Piliang. Enggak sabar, sobat. Ada Pak Suhendri. Mana dia? Veronata. Belum manu lagi. Ada nih Pak Feral Veronata baru masuk nih, Pak. Ya, silakan. Siapa tuh kan dari Pak Fenel dari mana? Fenel Veronata, Pak. Siapa namanya? Fenel Veronata, Pak, dari Jambi. Pri. Mana orangnya ini? Muhammad Pulungan dan nih. Kan Pak Fenel Veronata, Pak. Sena. Ya, Sena Suranata ada mana itu? Ini, Pak. Sena. Dada Pak Fenel, dada. Sena Sero. Mata. Nah, dari mana tuh? Dari Jambi, Pak. Oh, Jambi. Jambi mana? Jambi itu besar tuh provinsi itu kan? Jambi itu kan provinsi itu. Mana tuh Jambi itu? Di kota Jambi, Pak. Kota Jambi. Dinasnya di mana? Saya konsultan, Pak. Oh, konsultan. Siapa ketuanya sekarang? Ketua apa, Pak? Ketua Inkindo, Pak. Inkindo. Apa? Inkindo atau Perkindo? Inkindo ada, Perkindo ada, Pak. Siapa? Aduh, ketuanya lupa, Pak. Oh, tenaga ahli nih, Pak. Iya, tapi jadilah ketua aja, nggak tahu aja kan aneh-aneh. Konsultan ketua nggak tahu, udah ketua kadang nggak tahu kan. Tenaga ahli di perusahaan gitu. Iya, biarpun tenaga ahli kan tahu siapa komandannya di konsultan itu siapa. Nah, harusnya tahu itu ya. Iya, betul, Pak. Dari mana nih? Tamatan mana tuh? Unbari, Pak, di Jambi, Pak. Oh, Unbari. Ya, Pak. Tahun sipil ya, Unbari sipil ya. Tahun berapa? Tamat, Pak. Nggak tahu pula tahunnya. Nggak tahu pula tahun tamat. Banyak pikiran tuh, Pak. Aduh, aneh kan tahun tamatnya nggak tahu juga kan. Lupa, Pak. Oh, lupa. Ya, kalau kuliah lupa parah nanti itu kan. Faktor umur juga. Oke. Ya. Siapa lagi yang baru? Saya Pak Pramaida Gunadi. Pramaida Gunadi. Pramaida Gunadi dari Padang. Inkindo. Gunadi, Padang. Enggak, Pak Pramaida Gunadi udah masuk yang 18. Udah dulu gua dari. Aduh, lah kuliahnya nyo sabunya mulai kan. Enggak, saya baru masuk Pak. Ditandai nampaknya nih. Siapa lagi? Ada Pak Ali Mutoha sama Pak Riki Irawan, Pak. Rizky Irawan. Ali hadir, Pak. Dari? Iya, Pak. Ya, Rizky Irawan. Nama saya Riki Irawan, Pak, dari Jambi, Pak. Izin, Pak, lagi bawa mobil, tapi nggak apa, Pak, ya. Jambi, bawa mobil jangan jatuh ya nanti kan. Enggak. Bawa mobil kemana nih? Mau ke mana? Mau ke lapangan, Pak. Ada mendadak, Pak. Ada yang mau mulai kegiatan. Ya yuk ke lapangan mana pula kuliah kan? Di lapangan mana mungkin kuliah ada kan cerita ya kan? Iya, Pak, izin, Pak. Iya, Pak. Nantilah. Silakan yang lain 21. Rizky Irawan, kalau di lapangan kemana kita ceritakan lain lagi, Bang Anai lain lagi. Oke, siapa lagi?
Saya Pak Ali Mutoha Pak dari Jambi. Andi Ali Mutoha. Ali Mutaha, Jambi, kota juga nih. Iya Pak kota. Di mana anunya? Instansinya mana nih? Saya ikut di kontraktor Pak. Kontraktor ya. Iya. Kecamatan Unbari juga Pak. Angkatan 2013. Unbari. Tamat 2013. Tamatnya 2019 Pak. 2019. Nah, oke. 22 siapa lagi? Ada lagi? Halo? Siapa lagi? Gitu. Mungkin kalau dalam kelas ini belum masuk, Pak. Hah? Mungkin pagi ini belum masuk, Pak. Tapi ada tambahan 6 kemarin itu. Oh, belum masuk lagi. Dari Ya. minggu kemarin udah masuk, Pak, yang 6 itu sebenarnya, Pak. Siapa tuh? Siapa? Izin, Pak. Hah? Saya Reza Palepi, Pak. Reza? Palepi. Reza Palepi. Iya, Pak. Dari Jambi juga, Pak. Oh, Jambi. Dari alumni Universitas Batanghari. Unbari. Iya, Pak. Tahun Tamat tahun 2017, Pak. 2017. Instansinya di mana? Saya ikut ini, Pak. PU, Pak, tapi pemberdayaan, Pak. Oh, di pemberdayaan swasta ya. Iya, Pak. Nah, 23. Siapa lagi tuh? Siapa lagi? Ada lagi? Ada? Oke lah. Nah, bahan-bahan ini sudah saya kirim Rizka ini ya. Udah di share oleh Rizka. Halo? Sudah, Pak. Udah. Kemarin. Bapak. Udah. Di bahan ini hari ini terakhir kita ya. Nanti Bu Erna akan melanjutkan. Entah minggu depan nanti kontak dia, Rizka kontak dia kan, apakah hari Sabtu juga atau hari yang lain, ya, itu nanti tanya sama Bu Erna. Tapi saya udah ngomong kalau bisa hari Sabtu, ya Sabtu lah, lanjutkan Sabtu. Kapan dia ini kan selesai. Nah sekarang kita lanjutkan kemudian kan masuk ke masalah proyek konstruksi. Tadi proyek secara umum. Ini saya akan jelaskan sedikit masalah contoh. Ya, masalah sistem manajemen proyek. Nah, itu ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Nah, jadi perencanaan suatu pelaksanaan itu dia selesai. Kemudian bagi baik owner, baik bagi pelaksana, itu kan harus dievaluasi lagi proyek itu. Artinya apa guna evaluasi itu? Kedepannya apakah kita mempunyai sistem demikian? Dia pas sudah sampai sasaran tujuan, kemudian sudah serah terima, kita kan harus evaluasi lagi. So dapat proyeknya kalau ada hal-hal yang kurang baik,
ini kan harus diperbaiki. Nah, lalu kurang-kurang yang bukan efisien, kita kan harus bagaimana mencari efisiensi dalam itu sendiri kan. Nah, atau sebagai target, kalau kontraktor misalnya, targetnya itu adalah keuntungan sekian persen, tapi nggak tercapai. Halo, terdengar? Halo? Nah, jadi target itu harus dievaluasi. Nah, sistem banyak masalah enggak? Nah, karena dia harus tetap sudah kerjaan selesai itu, sesudah kita berita selesai, uangnya sudah diambil. Nah, bagi owner dia akan melihat, mengevaluasi sasarannya sudah sesuai dengan yang dikehendakinya enggak. Kalau enggak, kenapa belum? Nah, mungkin proyek terlambat atau dipaksakan sebagainya, kan banyak itu yang terjadi. Kalau dalam proyek saya lihat banyak yang tidak sempurna mencapai sasaran. Nah, walaupun itu sudah dibayar bahkan. Ini perlu dievaluasi. Apa sistemnya? Nah, sistem timnya yang kurang mantap apa? Nah, juga itu dari kontraktor maupun di konsultan, dari evaluasi itu sendiri kan. Nah, target pekerjaan itu selesai, target adalah keuntungan. Sebab kita di dalam ini bercerita kan bisnis, tidak sosial kan. Nah, jadi perlu dalam suatu pekerjaan suatu keuntungan. Nah, ini yang harus dievaluasi sehingga makin hari itu adalah mungkin ada perbaikan-perbaikan. Nah, jadi tidak mungkin seluruh pekerjaan itu selesaikan ini selesai lah tahun depan kayak gini lagi. Nah, tidak boleh. Dalam satu manajemen itu harus dievaluasi, ada evaluasinya. Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang tidak, nah, mana yang kurang baik staff sebagainya yang tidak kita upgrade. Nah, kalau tidak dikeluarkan, di upgrade, dikursuskan atau di apa dia. Nah, ini penting. Ini secara umum kita harus bagaimana kita mengevaluasi supaya perencanaan ke depan itu akan lebih baik. Nih contoh, nah itu semuanya kan sudah dilaksanakan tuh. Bagi yang bekerja semua itu sudah dilaksanakan. Cuma sudah benar atau belum? Nah, itu aja masalahnya. Untuk apa kita mengevaluasi sesuatu itu? Nah, itu yang pentingnya itu. Kemudian kita lanjut masalah. Nah, ini adalah yang dijelaskan sistem penanganan proyek, ada analisis masalah, kerangka logis, analisis anggaran keuangan, rincian tanggung jawab, jadwal pelaksanaan proyek. Sistem ini sudah umum. Nah, analisis masalah ini apa yang jadi masalah? Biasanya dibuat dalam satu studi atau visi studi atau proposal yang singkat. Nah, kita buat masalahnya itu apa? Kalau tidak ada masalah, untuk apa proyek itu dibikin? Ada masalah. Ada masalah biasanya peningkatan dibuat jalan. Nah, kenapa dibuat jalan ini? Ya masyarakat itu susah untuk berekonomi, menjual barang-barang produksi ke hasil taninya misalnya susah, tidak ada jalan. Maka dibuat jalan. Berarti ada masalah sehingga kegunaan itu apa? Nah, itu kan biasa dibuat dalam suatu lebih study sehingga itu bagi kita mengajukan misalnya ke pemerintah, ke atasan, pemerintah kita yang di bawah, di daerah, ke pusat, kan dipersentasikan itu. Sehingga orang yakin bahwa itu proyek itu penting. Baru keluar uangnya kan. Nah, dengan suatu kerangka yang logis, yang jelas kira-kira berapa anggarannya kan. Nah, saya bertanggung jawab itu apa secara besar kita buat. Nah, itu semua sudah melakukan, cuma perlu mungkin perbaikan. Ini ada satu contoh yang merupakan suatu bagian masalah. Ini boleh dibuat begini, terserah. Ini contoh yang gampang ya. Ada suatu sekolah, dibuat di sini, satu sekolah kualitas pendidikan itu buruk. Apa penyebab kualitas pendidikan itu buruk? Begitu ditunjang ada guru, sarana prasarana kan, ada tenaga administrasi.
Nah, kita lihat dari bawah. Kita lihat dulu. Nah, kenapa muncul buruk disebabkan itu kan? Nah, kita lihat sarana prasarana cukup atau tidak, atau kurang baik. Nah, kita lihat sini sarana prasarananya misalnya laboratorium. Tidak punya sekolah itu laboratorium. Padahal di sekolah itu penting laboratorium. Tidak punya perpustakaan. Bagaimana kan mereka belajar? Pustaka tidak ada. Nah, kemudian ruang belajar yang tidak sempurna ya. Nah, ruang belajarnya kurang, tidak sempurna. Nah, kita inventarisasi itu kan. Kemudian itu prasarana kan. Nah, kita lihat guru gimana? Guru malas-malas. Kenapa dia malas? Kesejahteraan guru itu tidak baik, nah, kurang ya. Kesejahteraan guru itu rendah. Tentu guru itu malas, nggak mau ya. Nah, kemudian juga guru yang tidak berkualitas, tidak disiplin, tidak berkualitas, artinya dia kan banyak sekarang tuh. Nah, untuk sementara dia masuk mengajar di situ aja kan, nanti mau pindah ke tempat lain kan. Tapi karena ditempatkan suatu daerah jauh misalnya kan, nah, mereka mau aja kan. Nah, tidak serius, mereka kan ingin pindah. Juga guru ada beberapa persoalan. Lihatlah persoalan guru itu, apalagi persoalannya. Ini suatu contoh ya. Kan banyak persoalan guru itu lagi itu. Tempat tinggalnya, pergi sarana gitu makan. Nah, kita lihat tenaga administrasi. Soal di sekolah itu ada guru, ada yang mengolah tenaga administrasi, ada murid. Murid itu perlu tempat belajar, ada perpustakaan, ada laboratorium, ada lapangan olahraga misalnya. Banyak lagi itu. Nah, yang penting, yang paling kalau kita lihat sebagai standar minimum apa dalam satu sekolah itu. Nah, kalau semuanya baik, ini tidak cukup, bermasalah, kan bermasalah semua itu yang kita bacakan itu. Ini contoh aja ya, banyak lagi itu persoalannya dari ketiganya itu. Nah, kita lihat, nah, mana dari sekian masalah kita kelompokkan bahwa di sekolah itu, nah, apa yang perlu? Di sekolah itu perlu adalah kurikulum. Kalau ada kurikulum sekolah itu mana kan? Yang kemudian juga sarana dan prasarana. Yang kedua penting itu adalah kualitas dan kuantitas guru. Nah, dari sekian itu kan mengibaratkan bagaimana nih. Kemudian juga sistem administrasi atau tenaganya, sistem administrasi bagaimana kan. Nah, ada kelompok yang harus diperbaiki oleh masalah-masalah di bawah. Kalau kita sempurnakan itu lebih baik. Nah, kalau kita rinci ke atas lagi, nah, kurikulum, sarana itu apalah, nah, akan bisa kita kelompokkan kreativitas bakat, nah, dan kemampuan yang buruk karena tidak cukup itu. Dan juga proses belajar mengajar yang buruk. Nah, juga sistem organisasi dan administrasi juga buruk. Nah, kalau kreativitas tidak ada, guru tidak baik, kemudian organisasi, administrasinya tidak sempurna, artinya kualitas hasil pendidikan itu pasti buruk. Nah, kita jelas masalahnya. Mau ditulis dalam satu proposal atau feasibility study, itu bisa saja. Ini yang gampang melihat. Nah, yang gampang melihat. Di masalahnya apa? Nah, sekarang kita bercerita proyek. Nah, dari segini, yang skop di bawah ini kan proyek seluruhnya. Ada 5 sekarang yang saya buat di bawah. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mereka itu seluruhnya di proyek. Gitu. Nah, bagaimana kan kita mengadakan labor atau mengadakan labor, memperbaiki labor, itu kan fisik. Jadi proyek konstruksi kan. Nah, bagaimana kita membuat jalan misalnya. Jalan masuknya tidak ada, pekarangannya misalkan rusak, itu proyek fisik, jadi proyek ya. Nah, kemudian juga kesejahteraan guru. Bagaimana guru itu betah, mungkin dikasih suatu ya menaikkan gaji atau honor-honor lain misalnya,
ditambah transportasinya sebagainya gitu kan. Nah, kemudian ada lagi bagaimana kita mencari guru yang berkualitas atau guru yang ada. Itu menjadi satu proyek, diadakan penataran, disuruh dia kursus, tempat lain ya. Itu kan satu proyek. Proyek yang tidak proyek konstruksi. Dia proyek kan, ikutan dia penataran misalnya kan. Penataran itu kemudian proyek, diajukan ke negara. Nah, siapa yang lolos diseleksi misalnya. Apa tujuannya? Supaya meningkatkan kemampuan guru itu sendiri. Nah, juga tenaga administrasi juga perlu di-upgrade. Nah, ada penatarannya atau kita mengadakan penataran di sekolah itu misalnya kan. Nah, sehingga ini akan lebih baik. Nah, kalau sebenarnya level yang ketiga ini, yang paling bawah itu diperbaiki semua. Nah, mudah ke depan itu kan lebih baik. Nah, ini di bawahnya kan menjadi proyek semuanya. Ada yang menjadi proyek konstruksi, ada yang menjadi proyek yang hasilnya itu adalah tidak fisik ya. Nah, penataran hasilnya tidak fisik, tapi kemampuan orang itu akan meningkat. Nah, ini contoh. Jadi kita cari dulu. Nah, kemudian kita coba merubah ini. Apa yang bermasalah? Yang masalahnya di level 3 ini. Skalanya kurang, skalanya buruk gitu kan. Nah, kita lihat. Nah, jadi harus dicari akar masalah. Nah, apa sebenarnya yang menunjukkan suatu pendidikan, kualitas pendidikan yang buruk. Nah, dia ada yang namanya, di bawah itu namanya suatu variabel yang bisa diukur. Nah, di atas ini, nah, di atas 3 itu namanya kalau ada variabel manifest atau variabel yang bisa dihitung. Kalau di atas namanya kan di dalam kalau saudara membuat penelitian variabel Latin yang belum bisa diukur. Nah, kita katakan proses belajar mengajar buruk-buruk. Apanya yang buruk? Nah, kan itu kan belum tahu kita lagi, belum bisa diukur. Tapi kalau lihat sampai yang ketiga, dilihat kenapa itu ada buruk. Dia tidak berkenan. Dia tidak mampu, ya. Bisa diukur, bisa ditanya sama orang kan. Kalau tidak kemampuan guru menyebabkan, misalnya kuesionernya kan, apakah tidak kemampuan guru akan menyebabkan pendidikan itu buruk? Nah, kan bisa dijawab orang kalau itu kan. Tapi kalau yang di atas, kalau saya mengajar buruk, ya apanya yang buruk proses mengajar itu dari guru, dari sarana semuanya. Nanti contoh. Nah, dari itu kita lihat bagian satu lagi yang harapan. Nah, ini bagian kita mencari masalah. Apa masalah kualitas dari pendidikan itu? Nah, ini bagian harapan. Nah, inilah. Di semuanya itu, semua itu diperbaiki. Nah, maka dari hasilkan, laboratorium yang buruk dibuat laboratorium. Perpustakaan, dia ada dibuat perpustakaan. Nah, kemudian dibuat lapangan olahraga, diperluas. Nah, kemudian diadakan ruang kelas, ruang guru, itu sarana prasarana ya. Nah, kemudian pelatihan guru dan kesejahteraannya dinaikkan ya. Pelatihan tenaga administrasi. Nah, dengan diperbaiki di bawah, semuanya itu ke atasnya akan menjadi baik. Jadi akibat adanya prasarana yang baik, maka kualitas kurikulum akan baik. Kenapa? Ya mereka dibuat kurikulum, ada perpustakaan, ada laboratorium, ada matematika praktek mereka. Nah, kurikulum itu akan jalan. Tapi kalau enggak, tentu kurikulum enggak jalan. Harus praktikum, tempatnya tidak ada. Buku ini harus dibaca kalau buku tempatnya benar, ada apalagi bukunya. Nah, itu supaya kurikulum itu baik, maka yang diperbaiki yang tadilah. Nah, ini nampak apa? Kemudian sarana dan prasarana, ya semuanya udah baik, berarti mereka akan tenang. Nah, kualitas guru juga begitu kan, ditatar guru itu. Nah,
Nah, ini terlihat ada panah-panahnya melihat kemana itu terjadi perubahan dengan diperbaiki yang di bawah itu. Itu aja di sini kan. Nah, ini melihatkan. Satu melihat masalah yang terjadi, suatu proyek itu, nah, begitulah ada masalah. Keinginan memperbaikinya. Atau nah, ini contoh suatu malah. Ini boleh ditulis. Nah, kalau saudara-saudara kan di kantor kan, atau apa proposal itu. Nah, bagan ini untuk memudahkan menulis sebenarnya. Nah, kita buat suatu proposal pendidikan buruk, apa dasarnya? Ruang kelas ini begini gampang melihatnya dengan bagan. Nah, itu satu contoh bagan masalah dan bagan harapan. Apa yang harus diperbaiki? Nah, yang itu akan menimbulkan proyek-proyek baik fisik, proyek non fisik. Silakan kalau ada yang bertanya langsung aja lah karena kita waktu ya. Nih cerita yang itu nih sudah saya ceritakan dan tidak perlu diulang lagi. Nih, oke. Kalau ada yang tanya silakan aja tanya. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Saya tengok tadi dari bagian masalahnya Pak. Saya lihat masalahnya kan biasanya kalau kita buat struktur ataupun tanda-tanda panah itu kan biasanya dari atas ke bawah Pak. Ini saya tengok masalahnya kan di bawah sekali, kemudian tanda panahnya ke atas itu apakah ada pengaruhnya atau bagaimana Pak? Nah, ya pengaruh. Ya pengen tahu. Yang menyebabkan yang di atas itu rusak karena yang di bawah tadi. Ya. Nah, itu akar masalahnya apa? Nah, kita lihat kan terbalik yang ke atas panahnya kan? Iya, panahnya ke atas. Ke atas panahnya. Artinya yang menyebabkan akibat diperbaiki ini akibatnya. Nah, seperti tadi sarana dan prasarana itu dilengkapi. Nah, dilengkapi sarana dan prasarana itu, misalnya perpustakaan lengkapi, buku-bukunya dilengkapi, ruang laboratorium, ya, ruang diskusi dan sebagainya. Nah, akibatnya itu apa? Menyebabkan kurikulum itu akan berjalan dengan baik. Kan ruang kurikulum. Nah, juga sarana-sarana ada kelas yang baik, guru, ada ruang guru diberi kesejahteraannya dinaikkan, guru ditatar ya, diberi penataran atau pendidikan sebagainya. Apa akibatkan guru itu kan kualitas guru itu kan meningkat. Jadi penyebabnya itu yang dari bawah tadi, level bawah penyebab. Nah kalau panah dari atas, misalnya kantor, kepala kantor, kan bagian dari bawah ya. Nah, dengan ada kepala kantor sekian buah anak buahnya, nggak terbalik ini. Ini masalahnya yang kita lalu dari masalah-masalah ini kan. Nah, dari masalah ini semua, apa yang menjadikan masalah menjadi buruk? Ini yang menjadi buruk. Ke atasnya, ya kita harus cerita pendidikan. Pendidikan buruk itu kenapa? Ini dilihat masalahnya dulu. Nah, kita kumpulkan masalah-masalah yang penyebab, baru kita. Tapi kalau kita katakan, pendidikan yang buruk, masalahnya kita tidak jelas. Atau anak ini bodoh misalnya kan. Kita tidak jelas anak itu, kenapa anak itu bodoh? Nah, mungkin anak itu bodoh kenapa? Anak itu tidak masuk sekolah misalnya kan, pemalas, orang tuanya juga tidak menegur, apa kan? Nah, sampai di rumah mereka juga main-main, nah, tidak pernah membaca buku kan? Nah, kesimpulannya apa? Kalau dikelakukan terus, ya anak itu bodoh. Nah, kita lihat bagaimana kita perbaikinya. Nah, ya mungkin orang tuanya harus sekolah atau kan mendisiplinkan dia. Apa masalahnya dia tidak mau sekolah? Nah, karena sekolah itu ada guru BK kan, guru BK itu kan tidak ngajar, tapi guru BK itu akan anak-anak yang baru salah dia nasihati, dia beri contoh gitu kan. Nah, itu contoh ya. Jadi yang kita lihat di sini masalahnya dulu, yang akibat sekian banyak masalah itu apa? Kalau kita perbaiki apa efeknya? Itu yang dilihat. Nah, itu yang kita lihat di sini bahwa yang penyebab-penyebab yang tadi utama itu menjadikan suatu proyek. Bisa proyek fisik, bisa proyek non fisik. Nah, kita kan cerita proyek ini kan. Nah,
Nah, kita lihat dari kualitas pendidikan itu kita akan terjadi nanti akan menjadi proyek fisik dan proyek non fisik. Nah, semua itu kan orang bisa menulis di dalam suatu proposal atau lanjutkan nanti itu case study-nya, ya isinya itu kira-kira kan dibuat dalam case study itu masalahnya, permasalahannya apa? Nah, baru dikaji satu-satu. Nah, sama saudara ingin membuat tesis nanti, dilihat masalahnya dulu. Nah, itu yang banyak yang tidak paham nantinya, yang biasanya kuliah ini 3 semester ini selesai, tesis itu bisa 2 tahun, nah, bisa 1 tahun lebih. Nah, permasalahan itu saja. Bagaimana kita melihat masalah? Kalau tidak ada masalah, itu apa? Ya, kita melihat masalah itu. Atau kita buat tidak ada masalah, bisa saja kita buat suatu perencanaan yang baru. Atau untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Boleh aja kan? Diperlukan atau tidak. Nah, itu contoh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, lanjut yang kedua kita lihat manajemen konstruksi ya. Yang akan dibicarakan di sini ini, silakan aja sudah baca itu, tidak ada masalah itu kan. Nah, ya. Proyek suatu kegiatan dengan tujuan tertentu, lingkup, biaya, waktu, dan mutu. Nah, saya jelaskan ya. Nah, pada yang penunjukan proyek lalu sudah jelaskan itu satuan kegiatan yang tujuannya tertentu adalah dibatasi lingkup, biaya, waktu, dan mutu. Kemudian proyek konstruksi spesifik. Spesifik itu unik. Nah, tadi secara selintas kalau dicarakan sebelumnya adalah tidak ada yang sama proyek itu. Berbeda dengan proyek manufaktur atau pabrik. Bahwa tidak berulang walaupun jenis bangunan infrastruktur atau sarana, waktu, dan kondisi. Proyek konstruksi spesifik ya, berbeda dengan proyek pabrik ya, manufaktur. Pertama, tidak berulang. Nah, kita sudah jelaskan kemarin. Tidak berulangnya apa? Tidak ada sama. Nah, jadi apa namanya istilah kelihatannya sama, tapi ada yang berubah. Misal saya contohkan jembatan, di atasnya bisa sama, bisa difabrikasi, pondasinya bisa sama. Nah, bagian yang struktur bawah tidak bisa sama. Nah, walaupun jenis barang bangunan atau infrastruktur sama, waktu dan kondisi lingkungan termasuk sosial pasti berbeda. Nah, yang kedua itu strukturnya tidak sama. Yang kedua lokasi. Nah, lokasi itu bergantung ya bagaimana penduduk di situ, masa sosial masyarakat. Kita sudah ceritakan juga kita harus pabrik proyek itu harus melalui jalan orang lain.
kadang-kadang mereka tidak mau, jalannya rusak, harus dibayar lagi. Kadang-kadang ada masalah lagi kan di lingkungan itu. Nah, penduduknya minta uang lagi kan. Nah, uang inilah karena membangun di daerah dia, istilahnya orang membantai di laman karena darahnya kecilnya kan. Nah, tapi dalam proyek itu kan ada itu sebenarnya. Tapi itulah kondisi-kondisi sosial. Kenyataannya ada Pak, seperti itu. Bagaimana? Kenyataannya seperti itu Pak. Ya kenyataan itu nomor sosial. Padahal kita dalam menghitung kadang-kadang ada dihitung kan. Nah, sebenarnya pergi kita anusing lapangan itu kita lihat. Nah, masuk ke daerah itu harus bayar ini dulu, bayar ini dulu. Itu umumnya begitu. Yang parahnya seperti ini Pak. Pak, share. Misalnya kita melakukan proyek penimbunan, ya kan. Jadi jalannya kotor, jalan rayanya kotor gitu kan. Kemudian kadang-kadang penduduk lokal ini pakai sepeda motor lalu jatuh. Kadang-kadang undang wartawan sekalian Pak. Iya. Dianggap proyek ini bermasalah. Ya betul. Kita harus. Tetapi itu kan proyek itu kan untuk kita. Tapi kita tidak bisa berkata gitu. Bertambah banyak apanya, bertambah banyak yang ikut polisi, ini uang semua tuh. Semuanya uang. Masuk Pak Kadesnya. Bertambah banyak yang ikut, bertambah banyak biayanya. Itu kenyataan-kenyataan di lapangan. Dan kita pun mengalami kerugian juga, berapa hari kita tidak kerja kan. Iya, banyak kerugiannya itu. Tenaga kerja yang nganggur kita dibayar juga kan. Nah, proyek itu yang terlambat. Kita harus bayar kos lagi di lingkungan itu. Ini sebelum proyek itu yang terjadi, kita harus paham tentang yang demikian. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf kalau proyek fisik ini si kontraktor kadang-kadang tidak pokoknya tuliskan persen aja. Nah, sudah terjadi di lapangan nanti kadang-kadang dikasih kepada pihak ketiga. Bisa nggak dinaikkan sekian? Yang mengerjakan ini bermasalah terus sampai kerjaan itu terlambat. Setiap pekerjaan yang terlambat atau putus kontrak pasti itu berhubungan dengan polisi dan jaksa. Selama ini saya lihat asal pekerjaan itu yang satu putus kontrak, yang kedua terlambat, banyak masuk pengaduan. Pengaduan itu kan tidak bisa kita lihat siapa yang mengadu. Bisa jadi buat-buat. Nah, masuk ke dalam, nanti bermasalah. Itu yang dikatakan unik, yang harus kita hati-hati, ya. Hati-hati, paham. Karena itulah dibutuhkan, baik dalam menghitung, baik dari dalam menggunakan orang-orang yang sudah berpengalaman tentang proyek itu sendiri. Kadang-kadang mengambil orang, ini untuk menjaga aja, ribut kita kan. Orang situ dia orang dia, oke kita ambil. Kadang-kadang kemalingan juga kan. Itu sering biasa, Pak. Udah biasa itu kemalingan juga. Mau kita bawa ke polisi, tambah lagi masalahnya. Nah ini sering. Padahal uang keamanannya sudah kita bayar, tenaganya udah kita bayar. Itulah yang saat ini sangat terjadi. Bagaimana fisik itu betul-betul sesuai yang diharapkan. Itu tidak mungkin ya. Tapi hal itulah yang harus kita lalui, yang harus kita pandai bagaimana mensikapi itu. Bagi kontraktor, yang saya sampaikan juga adanya kontraktor, tolong dilihat betul itu. Karena bos itu kan tidak tahu. Orang punya duit yang penting dia untung. Ada yang punya duit, kalau suatu pekerjaan dia pikir, tidak perlulah untung, dan perlu ke pekerjaan jalan. Itu juga aneh juga kan. Nah itu pekerjaan sosial itu kan. Ada dermawan, kerjalah ini, pekerjaan sosial, tidak mencari untung. Tapi namanya kontraktor, itu adalah mencari untung, karena dia menghidupi sekian banyak orang. Yang bekerja itu dia hidupi kan. Membantu pemerintah itu sebenarnya. Jangan terjadi pengangguran kan. Kalau ada kerjaan konstruksi berapa banyak nganggur itu kan. Nah ini perlu kita hati-hati. Yang dalam kuliah ini kita yang penting tahu itu mungkin terjadi.
Selama ini bagaimana kita alami? Ya belum terdapat, syukur. Tapi itu banyak yang terjadi. Tambah ke desa itu tambah rumit. Ya. Rumit karena mereka itu tidak memahami macam-macam. Ini pengalaman saya juga. Sampai staf saya seminggu tidak bisa buang air. Tidak antri buatnya. Tidak bisa buang air. Bolah buat rumah sakit. Malah dokter itu sudah lewat dokter. Akhirnya dibawa ke Padang. Dibawa kepada orang pintar. Keluarlah itu di perutnya itu. Bahaya juga itu kan. Kalau memang kita kan. Itu beberapa tahun yang lalu kan. Bisa kejadian begitu kalau nak pandai-pandai kita kan. Kedua, learning proses terbatas. Proses masalah mengajar selalu akan menghadapi hal yang baru. Artinya apa yang kita kerjain yang lama itu tidak selalu sama. Kan timbul masalah, ada perbedaan, timbul yang baru. Perencanaan dan pengendalian sangat penting. Jadi buat perencanaan itu adalah bagaimana kita membuat suatu perencanaan itu, melihat lokasinya dulu. Begitu biayanya, melihat apa yang terjadi itu. Kadang-kadang perencanaan kan tembak-tembak ya kan. Ada yang konsultan jadi supaya hati-hati itu. Dan ayo kontraktor karena sekarang itu kemudian kalau istilah saya pada anggota itu kan kalau membuat anggaran jangan dia asam. Artinya anggaran itu kalau dia asam itu kan mengerucut ya. Ikan dikasih asam kan mengerucut daging gitu kan. Jadi kalau kalian menghitung rencana jangan dia asam, istilah saya. Artinya wajar. Jangan dipaksakan. Kalau ini uangnya tidak cukup, bicarakan kepada owner. Ini uangnya tidak cukup. Apa yang harus kita kurangi? Kadang-kadang dipaksakan karena owner. Owner itu kan tidak tahu dia. Dia minta-minta aja kan. Ini harus begini, harus begini. Dia tidak hitung. Menurut dia begini. Kita buat sesuai dengan ini, masuk dalam aturan, jelaskan pada mereka. Ini kadang-kadang banyak pengalaman saya juga di konsultan, dipaksakan itu. Juga pengendalian. Pengendalian artinya tadi sudah kita lihat kontrol ya pengendalian. Pengendalian itu bagaimana kita sebelum itu terjadi maka antisipasi. Misal dalam kita bahan, kita harus membuat schedule bahan. Kapan datangnya, berapa banyaknya, itu akan berhubungan dengan schedule waktu. Kadang-kadang kan jarang dibuat itu. Cash flow sesuai dengan bahan yang dibeli, sesuai dengan pekerjaan yang sudah laksanakan. Atau per minggu bayar, uangnya sekian. Ini harus dibuat. Jadi kesimpulan tidak bisa satu orang dalam mengerjakan sesuatu ini sianu aja lah, enggak. Itu adalah banyak orang dan banyak lagi adalah yang spesialisasi dalam pekerjaan itu. Kan tidak semua orang. Kita kan banyak kontraktor. Dia aja semua gitu, pusing dia. Mungkin dibuat-buat aja lah nanti yang bisa masuk. Gitu. Itu yang mengakibatkan itu di dalam suatu perencanaan. Belum lagi pelaksanaannya. Pelaksanaan itu proyek manajer itu harus orang yang mampu, yang tahan dari tekanan-tekanan. Di proyek itu banyak tekanan. Tekan dari intern, dari ekstern. Kalau anda mampu kan lari awak ke segi jantung awak dulunya kan. Awak mencari pitis, tapi kalau awak segi jantung kan tidak mungkin itu. Itu yang harus dipikir. Apa saja yang menyebabkan demikian? Kita di proyek itu apa? Proyek itu terdiri dari ada proyek konstruksi ini ada dibagi 4 kelompoknya ya. Pemukiman, konstruksi perumahan ya, real estate sebagainya itu kan perumahan. Kemudian gedung. Gedung itu adalah rumah sakit, perkantoran, apalagi gedung-gedung institusional lah. Kemudian juga
ada masjid, gereja, itu termasuk adalah suatu gedung, ya. Nah, mau dia berlantai berapa kan, nah, itu gedung. Kemudian adalah konstruksi rekayasa berat. Nah, berat itu kayak jalan, jembatan, waduk, ya, itu termasuk itu kan hal-hal yang jalan-jalan transportasi kereta api misalnya kan, itu termasuk yang berat. Kemudian khusus konstruksi industri. Industri ini. Halo, apa? Ya kan? Apa? Mau tanya? Nggak ada, ya, oke. Industri. Apa beda industri dengan gedung? Kalau industri itu, kita membuat bangunannya itu adalah bagaimana luas bangunan itu, di dalam bangunan itu nggak ada tiang-tiang. Artinya apa ruang yang luas? Karena bangunan itu bisa pabrik. Gimana kalau ada tiang-tiang seperti gedung dibuat? Nah, jadi umumnya bangunan industri ini, industri tidak bertingkat, industri building itu tidak bertingkat. Nah, misal untuk mobil misalnya, bagaimana Pak untuk hanggar pesawat, untuk pesawat terbang misalnya kan, korban apanya kan, karena mungkin dia tuh bentang-bentangan yang besar itu kan. Nah, sehingga di tengahnya tidak ada tiang-tiang, nah pinggir-pinggir aja kan. Nah, itu dibedakan dengan masalah gedung, bangunan industri. Kalau gedung ini bisa berantai banyak, bertiang-tiang dia kan. Nah, tuh di bangunan industri ada 4 kelompok ya, bangunan industri. Nah, pemukiman, konstruksi pemukiman meliputi perumahan keluarga tunggal, perumahan unik ganda, perumahan dusun nih, semuanya tahu nih. Secara ekonomi, konstruksi pemukiman mengambil bagian setiap tahun meningkat. Nah, kan banyak membuat perumahan murah yang bantu pemerintah. Ada yang dibuat swasta kan, kreditnya ke bank. Ada yang pemerintah yang mensubsidi. So, ya, ini banyak. Di makin hari karena ini adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga program pemerintah. Sekarang banyak program demikian. Nah, bekerja sama dengan bank, orang buat real estate. Nah, kalau enggak ada bank ini kan susah juga kita. Yang main kredit dia yang banyak, apalagi pegawai. Nah, saya tidak mengatakan orang, saya juga pegawai kan. Dapat rumah dulu pakai kredit terus. Nah, sekian tahun baru selesai. Nah, ini adalah masalah pemukiman ya. Nah, kemudian juga gedung. Gedung ini bangun-bangunan dimulai dari toko kecil sampai komplek perencanaan kota, mulai dari sekolah dasar sampai universitas dan lain-lain sebagainya. Ini yang bersifat di gedung. Juga rumah sakit ya, untuk bangunan komersil, itu bioskop, gedung pemerintah, pusat rekreasi dan sebagainya kan. Karena konstruksi berat, konstruksi rekayasa berat meliputi bendungan, terowongan, pengendalian banjir, irigasi, jembatan yang berukuran jalan setapak, dampak pada yang berukuran besar yang terkenal dunia seperti bentangan jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Jadi itu termasuk adalah suatu konstruksi rekayasa berat, jalan, lapangan terbang, ya, sebagainya itu. Penggunaan jaringan jalan kereta api, nah, transportasi ya, juga pelabuhan udara, jalan raya dan sistem cepat dalam di perkotaan. Nah, sekarang sudah ada transportasi cepat bagi di Indonesia yang baru disemikan presiden ya. Bangunan pelabuhan dan bangunan di daerah laut lepas yang dalam, nah, bangunan lepas pantai sebagainya itu, tambang minyak sebagainya itu kan, nah, itu juga termasuk bangunan konstruksi yang dianggap adalah konstruksi yang berat ya. Konstruksi industri. Halo. Ya, tanya satu Pak. Ya, silakan. Itu yang Bapak sebutkan tadi Pak, jalur antara Jakarta dengan Bandung itu kan termasuk tapi cepat. Apa namanya, kereta cepat gitu. Apakah itu termasuk konstruksi berat atau gimana Pak? Berat. Ini
Dia kan Bandung Jakarta itu kalau ditempuh kan jaraknya cuman kalau dengan mobil kan lebih kurang 2,5 sampai 3 jam gitu. Nah, sekarang dipakai kereta cepat itu kan lebih kurangnya nggak sampai 1 jam gitu. Itu termasuk berat atau Pak ringan Pak? Itu bukan apanya, waktunya. Iya. Strukturnya kita lihat. Iya, strukturnya itu. Struktur itu termasuk adalah struktur yang berat. Ya. Nah, nggak segampang kita membuat gedung. Nah, itu termasuk klasifikasi transportasi itu adalah konstruksi berat gitu. Nah, dipandang dari strukturnya gitu kan. Ya. Nah, jadi ada kelompok yang gedung sendiri, kelompok sendiri berat termasuk transportasi, ya, infrastruktur ya di luar gedung, termasuk adalah pengairan, bendungan gitu kan. Nah, pelabuhan apa itu termasuk dianggap konstruksi berat ya. Nah, dari yang kecil juga sampai yang strukturnya yang apa namanya yang lebih susah ya. Nah, itu dianggap kelompoknya konstruksi berat. Pengelompokan. Nah, dan dia juga tidak sama ya. Nah, bendung aja ada yang kecil. Nah, apakah berat juga? Nah, kelompoknya termasuk itu dikelompokkan. Dia kecil bisa jadi besar gitu kan. Waduk misalnya kan. Nah, kalau kecilnya embung kan. Nah, termasuk konstruksi berat. Walaupun dia kecil, dikelompokkan ke situ. Ya. Oke, Pak. Nah, Nah, kemudian kelompok bangunan industrial building ya. Properti ini meliputi pabrik penghilang minyak bumi, petrokimia, sebagainya. Ini pabrik ini ya. Spesifiknya kenapa berbeda dengan gedung? Karena sama-sama gedung itu. Tapi itu yang saya katakan, umumnya tidak bertingkat. Yang kedua, dia harus mempunyai ruangan yang bebas. Di tengah-tengah itu tidak punya tiang. Karena pabrik itu kan macam-macam sirkulasi. Kalau mobil itu kan diangkat. Kerennya bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang gitu kan. Nah, pabrik baja juga demikian. Nah, pabrik elektronik misalnya kan dia punya meja dari menjadi sekian panjang, dari menyusun sampai keluarnya nanti keluar radio. Nah, kalau saudara melihat, saya pernah melihat itu di Google. Nah, tuh melihat buat dulu radio yang banyak dibuat di Google itu. Nah, itu dia orangnya enggak sampai selesai, satu masang komponennya saja. Nah, ini yang mau masang casingnya. Nah, dari awal mau dasar, itu pasang komponen. Nah, itulah keliling aja. Nggak ada tiang-tiangnya. Sampai itu nanti di luar. Nah, diuji apakah sudah benar atau belum. Atau perlu di-reject. Ya, disisikan itu. Kalau selesai ya masuklah ke dalam penempatannya, harus dibawa, dijual sebagainya. Jadi pabrik itu bangka yang dibedakan dengan gedung, ya sama-sama gedung, tetapi ada spesifiknya gitu kan. Nah, pada umumnya pabrik itu tidak bertingkat. Cobalah saudara pakai Pulau Gadung itu kan. Nah, Pulau Gadung industri semua gitu kan. Nah, kalau yang udah pergi sana terlihat. Nah, jadi kita tidak melihat dari yang kecil saja kan, dari kecil sampai besar gitu kan. Nah, bengkel mobil ada yang bertingkat enggak, walaupun itu luasnya mungkin kecil, nggak mungkin naik orang ke atas. Tapi kalau parkir ada, gedung parkir namanya. Tapi untuk bengkel tidak ada itu kan. Nah, inilah pembagian dari 4 pembagian yang semuanya itu adalah konstruksi yang harus kita kerjakan. Kan banyak karena jasa. Sebenarnya kenapa sekarang itu orang susah bekerja? Ya kemampuan bersaing. Kalau kemampuan bagus, saya rasa tidak masalah. Nah, banyak berapa perguruan tinggi sekarang itu? Saya tanya di Jakarta sama teman-teman. Apa jawaban mereka yang sudah sini itu? Pak, pembimbing kini jalan lama berbeda Pak. Kalau kami yang lama kok langsung 2-3 bulan bekerja itu lah paham. Kinilah 1 tahun tidak mengertinya. Nah, karena pendidikan sekarang tuh S1 itu kan dikarbit.
3,5 tahun tamat. Nah, malah misalnya ada satu kan, tugasnya tidak dikerjakan. Contoh, kalau saya buat tugas baca itu 4. Sekarang tugasnya 1 bersama. Mana artinya? Buat tugas di Batarang Katu, wabalimu, dan surang-surang. Karena waktunya. Nah, ini yang susah. Jadi memang dari yang sekarang itu tamat S1 itu perlu latihan-latihan. Nah, karena itu kalau akan menjadi disertifikasi dia maka minimal 2 tahun mereka itu bekerja boleh mengikuti sertifikasi. Itu peraturan sebenarnya. Nah, baru dia nanti dites menjadi ahli muda baru. 2 tahun bekerja itu bukan 2 tahun tamat. Bekerja dalam setahun berapa? Kalau di swasta bekerja dalam setahun itu 7 bulan paling-paling. Nah, untuk mendapatkan 24 bulan, ya 4 tahun atau 3 tahun paling cepat. Baru bisa dia mendapatkan sertifikasi ahli. Nah, mohon maaf aja sekarang ini kan bisa dimodifikasi aja sertifikasi itu. Bisa dimodifikasi aja kan. Nah, dites. Nah, ini pengalaman saya. Karena saya adalah Ketua Haki Sumatera Barat ya. Kami di Haki itu dites, ditanyain oleh asesor itu, hadap-hadapan. Sehingga apa? Orang tidak banyak yang ngambil. Karena yang lain cukup begitu aja, dalam foto aja keluar. Nah, kata online saya lihat tuh cerita-cerita lah, ada yang bukan nanti keluar. Yang penting duit. Nah, ini tentu punya proses. Nah, ada yang asosiasi itu yang sudah mempersoalan mutu, ada yang misalkan adalah belum mutu lagi, belum kualitas, hanya bercerita kuantitas. Yang penting orang sertifikasi nanti dia belajar sendiri. Nah ini permasalahan. Nah, itu menyebabkan beberapa pekerjaan itu juga mengalami merosot ya dalam pelaksanaannya. Kenapa? Kalau orang yang berpengalaman diambil di kontraktor misalnya gajinya itu besar. Pengalamannya adalah 5 tahun misalnya. Mau proyek. Nah, karena perusahaannya ambil aja yang baru tamat 2 tahun misalnya. Tamat 2 tahun dengan tamat yang 5 tahun itu pasti berbeda itu. Nah, itu kondisi-kondisi yang ada sekarang yang harus sebenarnya diperbaiki. Nah, kita lihat bahwa kecenderungan proyek konstruksi, nah ini ceritanya kecenderungan proyek konstruksi semakin hari, semakin lama semakin besar dan kompleks. Ya, aja lah kenyataannya lapangan. Nah, kalau dulu kontrak saja itu mungkin 30 lembar cukup kontraktor itu. Sekarang kontrak itu berapa besar? Lampirkan spesifik, dia mendetail. Jadi proyek itu satu dalam pengerjaan semakin lama, semakin proyek besar-besar, semakin kompleks. Tenaganya harus kompleks. Harus tenaga ini, baik pun di jalan, di gedung itu diminta. Diminta tenaga-tenaganya itu. Karena orang ingin sudah artinya betul-betul mengerjakan itu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, dikatakan proyek itu semakin lama, semakin besar, makin banyak ya. Dan itu adalah masalahnya makin hari makin kompleks, makin rumit ya. Nah, ya. Yang kedua, proyek konstruksi identik dengan pembangunan infrastruktur. Ya kan semuanya lah. Boleh dikatakan pembangunan infrastruktur ya. Nah, itu. Kemudian kebutuhan pembangunan infrastruktur semakin mendesak, perlu kecepatan. Untuk apa perlu kecepatan? Saudara dengar sendiri TV ya dari pemerintah diapakan
Bagaimana untuk mendorong perekonomian, untuk kesejahteraan masyarakat ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melayani minimal kualitas hidup, ya. Nah, pemerataan pembangunan. Nah, sekarang kan sudah terjadi dulu misalnya bagi saudara-saudara yang ya kalau saya mengalami ya terjadi pemberontakan daerah dulu, misalnya di Sumatera Dewan Banteng, PRRI, itulah karena pemerataan pembangunan pada saat itu tidak ada, hanya dibangun di Jawa aja, maka daerah-daerah berontak, semuanya berontak itu dulu. Tidak bisa diapakan. Nah, jadi sekarang sudah ada berapa pembangunan ke daerah sampai ke desa-desa. Nah, dulu tidak ada pembangunan desa itu sampai berapa juta itu. Nah, sampai 50 juta apa kan di daerah-daerah itu kan, di desa-desa itu kan. Nah, problem sekarang itu bangun di desa-desa itu diberikan uang pemerintah, pelaksanaannya kan kemampuan tenaganya yang kurang. Nah, akhirnya bermasalah. Membuat jalan misalnya 1 kilo. Pernah juga saya teliti, nah setelah perlu selesai pada pangkalnya dimulai, ujungnya selesai tumbuh rumput. Nah, berarti aspalnya kena benar. Kenapa? Tenaganya itu. Akhirnya diperiksa. Masalah lagi kan. Nah, inilah yang harus kita atasi. Bagaimana kita orang yang mengerti, walaupun di desa dan sarankanlah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, kerjasama dengan konsultan, walaupun konsultan tidak harus apa? Halo, mau bertanya? Silakan. Halo. Ada yang bicara mau tanya. Halo. Buka meja siapa tuh? Ini tolong jangan namanya, saya khawatir ini. Namanya kan kadang-kadang kan orangnya tidak ada. Saya cerita sendiri, tapi orangnya nggak ada kan susah juga, ada. Percuma aja kan. Halo. Pak. Tolonglah dibuka supaya nampak ya. Hadir Pak. Ya, nampak orangnya. Nah, sama-sama. Anu kan. Jangan saya cerita sendiri, orangnya di mana-mana kan. Nah, seperti tadi, dia di atas mobil, mau ke lapangan, bagaimana kuliah di lapangan itu. Dia mau cerita sama orang kan tidak mungkin ya. Nah, ini contoh. Nah, kalau tidak lihat, kita lanjutkan. Nah, jadi, ya silakan. Ini Pak. Kira-kira ada nggak pendekatan yang kita pakai Pak untuk pengukuran suatu proyek itu berhasil Pak? Apa pengukuran? Ada enggak pendekatan yang kita gunakan untuk pengukuran suatu proyek itu berhasil atau tidak? Enggak pendekatan. Proyek itu yang kita akan berhasil kan tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya. Kalau itu sudah dipenuhi, berarti proyek itu berhasil. Itu standarnya. Karena itu kita yang 3 itu adalah inti dari manajemen proyek ini. Nah, begitu kita membuat. Jadi itu ada satu segitiga yang harusnya titik beratnya di tengah. Kan gitu. Nah, ini yang sulit menciptakan. Kadang-kadang mutunya lari. Nah, tentu jangan terlalu error demikian. Nah, itu ya kita belajar ini apa? Bagaimana waktu? Nah, waktu itu kalau cerita waktu itu kan gampang ceritanya, tapi kalau pelaksanaannya kan rumit. Variabel-variabel yang mengganggu itu kan tidak seluruhnya orang tahu. Nah, karena itulah kuncinya apa? Dalam suatu proyek pelaksanaan kuncinya apa? Kuncinya adalah bagaimana setiap waktu yang tetap itu ada meeting untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan. Besar. Proyek itu kalau nggak besar, mohon maaf, saya ceritakan juga, saya yang sudah mengalami, juga proyek yang nggak besar juga pernah ditangani. Meeting itu ditetapkan sekali seminggu untuk yang mau melaksanakan. Owner. Kalau yang di kantornya tidak mau kan ada waktunya di lapangan. Konsultan, pengawas ada yang di lapangan.
kontraktor ada yang di lapangan, komandan. Nah, kita harus adakan meeting itu sekali seminggu. Konsultan itu harus mempelajari kontrak dari kontraktor itu. Apa gunanya? Dia tahu. Gambarnya dipelajari. Kapan bahan ini, di mana bahan ini. Si konsultan harus tahu. Nah, mohon maaf aja kan konsultan pengawas itu tidak banyak yang begitu. Karena dikirim orang-orang yang baru-baru tidak ngerti. Dia harus pelajari dulu. Nanti waktu rapat dipertanyakan. Bapak tanggal sekian mereka ini bahannya di mana Bapak? Nah, di mana bahannya? Kapan datangnya? Nah, ditanya ke kontraktor. Ada skidulnya. Jadi pada waktu itu kalau misalnya tidak tahu di mana Bapak untuk mesannya. Saya pernah pengalaman mau mesan bahan untuk meja aja. Ini laboratorium di rumah sakit. Bahannya itu di Belanda. Bahannya itu di Belanda. Nah, jauh-jauh sebelumnya kita awal 2 minggu kerjaan sudah kita minta. Siapa yang mesan? Subkontraktornya mana? Oh di Jakarta ini. Kita telepon subnya. Nah, sub itu minta uang muka. Kapan uang muka dikirim? Nah, jadi dimonitor terus. Nah, kalau pekerjaan itu terlambat. Kenapa ini pekerjaan terlambat? Apa masalahnya? Nah, kalau itu dijalankan, nah, pengalaman saya ya, kalau itu dijalankan, itu insya Allah enggak. Siapapun masuk ke dalamnya, silakan aja kita sudah coba. Nah, kadang-kadang rapat itu kan tidak dilaksanakan. Sewaktu-waktu aja kan. Nah, kuncinya dalam pelaksanaan itu adalah rapat-rapat mingguan itu penting. Nah, mungkin rapat bulanan nanti ada kepala mesa dinasnya sebagainya. Nah, itu kan untuk formalitas saja mereka tahu. Nah, untuk memutuskan detail itu, antara konsultan dengan kontraktor itu setiap hari ada permasalahan dia monitor. Tugas konsultan itu kan jangan sampai ada pekerjaan itu yang salah kemudian dibongkar. Itu konsultan bisa dituntut, Pak. Ngapain konsultan itu di lapangan? Nah, karena itu, konsultan itu kan banyak yang apa juga sekarang. Mohon maaf kalau ada yang konsultan tersinggung, ya banyak yang saya dapati. Orangnya adalah 9, dikirim 5 saja. Nah, kalian nyalain merek-merek aja kan. Nah, sekarang dikejar itu. Dikejar, Pak. Dipanggil. Kalau lapor bang polisi kejar, dipanggil nama-nama orang yang dalam kontrak dipanggil. Juga dari kontraktor. Nah, jadi itu kuncinya bagaimana untuk mendapatkan supaya mutu waktu itu bisa sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, itulah kuncinya. Yang kedua, supaya tidak terjadi error, masalah-masalah yang umum sosial itu, di lapangan itu putuskan, Pak. Waktu rapat pertama itu, karena nanti kalau proyek ini orang menganggap kan dapat duit semua. Orang makan proyek itu kan beruntung, belum tahu lagi itu. Nah, maka kalau ada beberapa pertanyaan baik wartawan, LSM macam-macam, siapa yang jawab? Dudukan dulu. Jangan dijawab oleh kontraktor, konsultan, atau tenaga teknis dari owner di lapangan, kacau nanti. Tetapkan. Yang bagus apa? Minimal PPK. Jadi kalau datang ke lapangan, dia masuk ke lapangan, dari wartawan sebagai ya sampaikan kami tidak berhak menjelaskan kepada Anda cari PPK. Mau marah dia silakan aja marah. Nah, ini menjadi error. Kadang-kadang kan setiap personel itu menjelaskan ala kacau. Nah, kalau di wartawan itu yang kendaki ya kan. Nah, itu kunci supaya hal ini perlu. Jadi konsultan itu Anda tagak-tagak di lapangan. Apa contoh? Membuat subdrawing. Konsultan harus punya tenaga di lapangan, kontraktor. Subdrawing itu diajukan ke konsultan. Konsultan pelajari. Benar nih cara melaksanakannya. Nah, ke subdrawing itu untuk meminta termen. Sebanyak yang kita lihat.
Lawak Karajon barang saudaranya berubah. Itu tidak benar pekerjaan. Nah, karena itu sebaiknya itu turun-turun itu tidak kayak itu dari kontraktor. Tolong 25%, apa yang dikerjakan lagi? Pak. Nah. Assalamualaikum, Pak. Ya. Pak. Ya. Ini Pak, ini masalah tadi kan masalah proses pelaksanaan dan tenaga di lapangan gitu Pak. Ya. Nah, sementara mulai dari proses tender itu semuanya lengkap, baik konsultan, kontraktor, semuanya lengkap gitu, baik tenaga maupun ADM seluruh. Ya. Setelah pelaksanaan pekerjaan itu namanya kontraktor itu jarang sekali yang memenuhi apa yang dimasukin untuk tenaganya, sehingga konsultan itu sendiri susah untuk berkomunikasi gitu, baik teknis maupun non teknis. Udah kita buat surat kayak konsultan kan, lapor. Tapi yang didatangkan cuman di bawah standar itu, yang tidak mengerti. Seolah-olah kita konsultan hanya sebagai, ya tentu kita menonton gitu. Kalau orang yang bekerja, kalau nggak apa namanya, kalau nggak cocok dengan spek atau dengan gambar yang diajukan akan kita tolak kan, atau kita buat surat, tidak kita hadirin untuk pekerjaan itu. Sementara dia di lapangan kontraktor itu tenaga yang dia masukin itu tidak sesuai dengan standar yang telah masuk dokumen kontrak, sehingganya ya malah tenaga konsultan yang menjadi tenaga ahli dia gitu. Bodoh kita tuh. Ngapain itu konsultan tenaga ahli? Dibayar lagi. Dua dapat gaji. Kadang-kadang dia pula yang menunjukkan gitu Pak. Konsultan ini. Saya sudah ngerti, habis saya jawab. Nah, satu, Anda tidak boleh kerja kontraktor. Itu kolusi namanya itu. Ya, ditunjukin karena dia akan mudah. Nah, satu waktu rapat pertama, Anda ada mengadakan rapat pertama. Nah, dalam proyek itu minta kehadiran seluruh personal. Sama kau owner. Minta, kalau tidak ada, ditolak. Ada pelaksana, saya sudah pernah diganti malah waskita yang saya buat. Tenaga manajernya si A, yang diganti dengan si B. Gak ada suratnya. Padahal si B ini tenaga yang membuat rumah sakit Semen Padang itu. Manajer bukan orang yang bodoh. Tapi karena ada nama, saya usir dalam rapat itu. Anda tidak berhak berada di dalam ruangan ini. Silakan keluar. Saya bilang kan, ini orangnya. Keluar dia. Nah, kemudian datang. Kadang-kadang waktu rapat saja dia datang, Pak. Tidak bisa. Anda yang bodoh itu. Nah, rapat, dosen tidak setuju permintaannya itu. Katakan ke owner, buat surat. Waktu rapat dia datang. Iya, Anda manajer Anda itu yang di lapangan itu yang salah. Sampaikan ke owner, rapat selanjutnya ini. Anda datang aja tuh, rapat aja. Karena waktu kan, mohon maaf, karena kan tidak mau bentuk itu dong. Dilakukan dibuat. Itu yang sama Pak. Gini Pak, kadang-kadang dia kan untuk mendapatkan apa itu kan tenaga ahli itu cari sana cari sini dapat bayar berapa bayar untuk tender aja. Ya, itu tidak persoalan kita itu kan. Yang persoalan kita Anda konsultan, ada konsultan. Konsultan itu harus mencek tenaga yang ada di lapangan. Juga Anda sendiri cukup Anda tidak diminta sekian. Konsultan itu banyak yang tidak betul ayo. Harus lama konsultan banyak kenapa konsultan itu kan tidak sebenarnya punya tenaga. Sama-sama sih di kontraktor. Kalau memang iya nanti kok jalan ke sana. Jadi kalau tapi Pak izin Pak. Iya. Tapi Pak izin Pak bertanya Pak. Tapi Pak kalau menurut saya Pak ini sangat berrancu sekali Pak sejak terbitnya Perpres nomor 12 tahun 2021 Pak ya. Nah di situ dikatakan tenaga yang dikatakan teman-teman itu yang sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi di dalam Perpres mengatakan apabila si konsultan atau
timnya penyedia berhalangan, boleh digantikan Pak. Bagaimana kira-kira itu Pak? Iya boleh diganti dengan Apabila sanksi berhalangan. cara. Ganti itu pakai surat. Dilampirkan karena saya sudah, mohon maaf ya, karena saya sudah melaksanakan. Itu saya sebagai konsultan, kontraktor itu sementara itu saya katakan, pernah saya usir, Waskita Karya itu kontraktornya. Nah, manajer itu adalah salah manajer yang bekas yang membuat rumah sakit Semen Padang tuh. Kena bodoh orang ya. Tapi dia tidak tertera di dalam struktur. Aku berangkat Mas. Saya usir. Nah, akhirnya buat di surat direkturnya dia lampirkan setara dengan yang ada. Tidak ada masalah. Boleh penggantian. Nah, tetapi karena kan tidak konsisten. Nah, disampaikan kalau ada konsisten, misalnya, menurut owner boleh buat surat pernyataan owner, boleh tidak lengkap, minta semua owner itu surat bahasa kontraktor boleh tidak lengkap tenaga kerjanya, tenaga manajemennya. Nah, saya rasa tidak mau owner. Saya udah puluhan tahun ya pengalaman coba itu.